Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM 1927042012, kelas A Pendidikan Teknologi Pertanian. Nah, untuk tugas yang diberikan oleh Ibu Anita yaitu tentang membuat video pembelajaran dan kita sebagai seorang guru. Untuk materi yang akan saya bawakan adalah mengenai materi kepramukaan. Kenapa saya mengambil materi kepramukaan? Karena materi kepramukaan ini sudah diwajibkan oleh sekolah yang ada di seluruh Indonesia, baik itu untuk jenjang SMA maupun jenjang SMK. Nah, langsung saja, pramuka. Apa itu pramuka? Nah, pramuka kepanjangan dari Praja Muda Karana, artinya rakyat muda yang suka berkarya. Nah, kenapa pramuka ini diwajibkan di kurikulum yang sekarang? Karena pramuka dapat mengubah diri seseorang untuk menjadi lebih mandiri, disiplin, cerdas, dapat bertanggung jawab karena adanya pedoman dari Trisatya dengan Dasadharma. Nah, kenapa Trisatya dan Dasadharma ini sangat berpengaruh? Karena di dalamnya sudah terdapat mengenai 10 janji dan 3 pedoman. Untuk itu, kenapa pramuka diwajibkan oleh tingkatan SMA ataupun SMK itu sendiri. Nah, untuk materi yang ada di kepramukaan, kita belajar mengenai yang namanya semapor, sandi, kemudian latihan baris berbaris, kemudian pioneering, kemudian sejarah kepramukaan. Nah, dari 5 ini mungkin hampir semua organisasi memiliki yang namanya LKBB untuk di Paskibraka, kemudian pioneering untuk di PMR. Tetapi untuk sejarah, sandi, dan juga semapor itu tidak didapatkan oleh organisasi lain. Jadi pramuka ini dia mengandung lebih banyak materi yang kita butuhkan. Nah, untuk pioneering dia itu terbagi atas yang namanya teori dan juga latihan lapangan. Nah, untuk lapangannya yaitu seperti pada mengikat. Nah, untuk pengikatnya juga dia memiliki banyak. Nah, misalkan kayak ikatan palang, ikatan silang, sama ikatan jangkar dan banyak ikatan lainnya. Cuman pada saat mengikuti lomba kita hanya terfokus pada yang namanya ikatan silang, ikatan palang, ikatan canggah. Nah, untuk simpulnya dia ada yang namanya simpul pangkal, jangkar, tambat, dan lain-lain. Untuk pioneering yang biasa kita buat kayak bangunan adat atau gapura atau robot juga bisa, sama fungsi dan banyak lainnya. Nah, untuk materi kedua yaitu tentang materi sandi. Untuk sandi itu sendiri, misalkan kayak kita belajar tentang sandi Morse. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat yang namanya sumpritan. Nah, sumpritan ini sebagai alat untuk kita meniup kan, kayak misalkan pon itu artinya dia pendek, strip artinya dia panjang. Untuk contohnya mungkin belum bisa saya tampilkan kepada adik-adik sekalian karena saya belum mendapatkan yang namanya peralatannya. Nah, untuk semapor dia menggunakan yang namanya bendera dan juga tongkat kecil. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi untuk dalam melihat yang namanya bendera semapor ini sendiri, karena kita sudah pada orang yang sering nonton bola itu terkadang wasit itu memegang yang namanya bendera semapor. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang LKBB. Nah, teman-teman pasti sudah tahu semua dengan materi LKBB karena
terkadang pada saat upacara paskibraka melakukan yang namanya pengibaran bendera. Nah, itu sudah termasuk dengan LKBB. Tetapi berbeda dengan LKBB di Pramuka. Kalau di Pramuka, dia LKBB-nya dalam artian kita ada lomba yang dimana ada yang namanya aba-aba tangan, aba-aba lisan, aba-aba sumpritan, dan aba-aba formasi. Nah, ini berbeda dengan organisasi lain karena Pramuka tetap mengandalkan yang namanya sandi morse untuk LKBB sumpritan. Untuk selanjutnya yaitu tentang sejarah kepramukaan. Nah, di sini banyak sekali yang belum kita ketahui tentang siapa pendiri dari Pramuka itu sendiri. Nah, untuk pendiri Pramuka kita sering menyebutnya dengan istilah Bapak Pandu Dunia. Nah, pendirinya yaitu Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell. Nah, dia lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Dia memiliki 3 anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty, dan memiliki 1 istri. Nah, untuk pendiri Pramuka Putri, namanya yaitu adik dari Baden-Powell, namanya yaitu Agnes Baden-Powell. Nah, kapan Pramuka ini dibentuk? Yaitu pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, kenapa Pramuka bisa hadir di Indonesia? Karena ada Bapak Pandu Indonesia, Bapak yang memperkenalkan Pramuka masuk ke Indonesia. Namanya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, dari sinilah Pramuka itu hadir dan sampai sekarang untuk tingkatan siaga, penggalang, penegak, sama pandega masih melaksanakan yang namanya kepramukaan. Jadi pramuka itu sendiri menurut saya pribadi, karena saya juga dulu berpramuka, jangan takut berproses. Memang masuk pramuka kita tidak dibiayai, kita tidak dikasih uang untuk pembeli bensin dan juga untuk tenaga, tapi yakinlah karena pramuka kalian bisa dididik, kalian bisa berproses menjadi orang yang lebih baik, kalian bisa mandiri. Pada saat ikut berkegiatan, kalian akan mendapatkan pengalaman yang tak pernah terlupakan. Sekian tugas dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.